paling berbahaya di Amerika selama 29 tahun. Penjahat legendaris seperti Al Capone dan Robert Stroud pernah menghabiskan hari-hari mereka di tempat ini. Sebuah tempat yang begitu menakutkan, sehingga bahkan para penjahat kelas kakap pun merasa ngeri di tempat ini. Alcatraz awalnya bukan penjara, melainkan benteng militer yang dibangun Amerika Serikat pada tahun 1850. Pulau ini memiliki posisi strategis di Teluk San Francisco, sehingga digunakan untuk pertahanan militer dan penjara militer bagi tentara yang membangkang. Pada tahun 1909, sebagian besar benteng dirobohkan dan diganti dengan bangunan penjara besar yang kelak menjadi penjara federal. Pada tahun 1934, pemerintah Amerika Serikat mengubah Alcatraz menjadi penjara federal berkeamanan tinggi. Alcatraz dirancang untuk menampung penjahat paling berbahaya, terutama mereka yang sulit dikendalikan di penjara. Alcatraz dikelilingi air laut dingin dan arus ganas, membuat pelarian hampir mustahil. Sistem keamanan ketat, dengan penjaga bersenjata dan sel isolasi. Hanya narapidana paling berbahaya yang dikirim ke sini. Pada tanggal 11 Juni 1962, 3 pria melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka melawan keamanan super ketat, menipu penjaga, dan melarikan diri dari penjara paling terkenal di dunia, Alcatraz. Apakah mereka berhasil? Atau tenggelam di laut yang dingin dan ganas? Inilah kisah pelarian paling legendaris dari The Rock. Mereka bukan sembarangan tahanan. Frank Morris, seorang pria cerdas dengan IQ 133, telah berulang kali melarikan diri dari berbagai penjara sebelum dikirim ke Alcatraz. Lalu ada John dan Clarence Anglin, 2 saudara yang terkenal ahli dalam mencuri bank. Ketiganya tahu satu hal, jika tetap di sini, mereka akan mati di penjara ini. Dengan menggunakan sendok logam dan alat sederhana yang mereka temukan di penjara, mereka mulai menggali lubang kecil di belakang ventilasi sel mereka. Setiap malam selama berbulan-bulan, mereka menggali sedikit demi sedikit, menyembunyikan tanah di celana mereka untuk dibuang diam-diam. Mereka juga membuat kepala boneka dari sabun, tisu, dan rambut asli yang mereka kumpulkan dari barbershop penjara. Ketika malam pelarian tiba, mereka menaruh boneka ini di tempat tidur untuk mengecoh penjaga. Malam itu, Morris dan saudaranya Anglin keluar dari sel mereka dan merayap ke lorong belakang penjara, lalu naik ke atap dengan hati-hati agar tidak terdengar oleh penjaga. Dari atap, mereka turun ke tanah menggunakan pipa dan menuju pantai. Di sini, mereka mengeluarkan senjata rahasia mereka, rakit darurat yang mereka buat dari lebih dari 50 jas hujan yang dijahit dan dilem dengan tangan. Dalam kegelapan malam, mereka mendayung ke arah Teluk San Francisco dan menghilang. Keesokan harinya, pihak penjara menyadari ada yang tidak beres. Saat mereka masuk ke sel Morris dan saudaranya Anglin, yang mereka temukan hanyalah kepala boneka di tempat tidur. FBI segera melakukan pencarian besar-besaran. Beberapa hari kemudian, jas hujan yang dijadikan rakit ditemukan mengambang di laut. Seorang nelayan juga melaporkan melihat tubuh mengambang di perairan sekitar Golden Gate Bridge, tetapi tubuh itu tidak pernah ditemukan. Pihak berwenang menganggap mereka mati tenggelam, tetapi banyak yang meragukannya. Pada tahun 2013, FBI menerima surat misterius yang mengklaim bahwa salah satu dari mereka, John Anglin, masih hidup. Beberapa teori lain menyebutkan bahwa mereka mungkin berhasil mencapai daratan dan kabur ke Meksiko atau Brasil. Hingga kini, ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. FBI resmi menutup kasus ini pada tahun 1979. Tapi apakah mereka benar-benar gagal kabur? Ataukah mereka telah menjalani kehidupan baru di suatu tempat yang jauh dari jangkauan hukum? Pelarian dari Alcatraz bukan hanya tentang kaburnya 3 pria dari penjara, tetapi tentang kecerdasan, ketahanan, dan tekad manusia. Hingga hari ini, kisah ini masih mengundang pertanyaan besar. Apakah ada yang benar-benar bisa lolos dari Alcatraz?
Pada 21 Maret 1963, penjara Alcatraz resmi ditutup. Banyak yang mengira ini karena keberhasilan para tahanan yang mencoba kabur. Tetapi alasan sebenarnya jauh lebih sederhana, adalah karena uang. Menjalankan sebuah penjara di tengah laut bukanlah hal yang mudah dan murah. Biaya operasional 3 kali lipat lebih mahal dibandingkan penjara daratan. Air, makanan, bahkan listrik harus dikirim dari daratan. Dan struktur bangunan yang terkena air asin mulai rapuh. Selain itu, dunia sudah mulai berubah. Amerika ingin meninggalkan citra hukuman yang kejam dan mulai fokus pada rehabilitasi. Alcatraz, dengan reputasinya yang mengerikan, tidak lagi cocok dengan visi itu. Namun meski ditutup, legenda Alcatraz tetap hidup. Kisah para tahanan, upaya pelarian mereka, dan misteri yang masih tersisa membuat pulau ini tetap menjadi tempat yang penuh teka-teki. Kini Alcatraz bukan lagi penjara, tapi warisan sejarah yang masih menarik ribuan orang untuk datang dan mencari jawabannya sendiri. Sejak 1973, Alcatraz menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Amerika Serikat. Turis dapat mengunjungi sel penjara, mendengar cerita tentang kehidupan di dalamnya, dan menjelajahi berbagai urban legend yang menyelimuti pulau ini, termasuk dugaan penampakan hantu para narapidana yang pernah hidup atau mati di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya.